But it's too late now. I remember you. Jadi intinya apapun belajarannya, apapun bidang yang kita ambil, bidang yang kita pelajari, entah bekerja, entah kuliah. Mungkin sebagian orang kuliah itu banyak teorinya juga, tapi banyak juga orang-orang hebat, mereka sambil bekerja, sambil kuliah, mereka belajar berwirausaha. Misalkan berjualan kecil, misalkan kita punya produk nih yang bisa dipasarkan dan bisa dijual lagi, apapun barangnya, entah dari aksesoris atau misalkan makanan, itu bisa kita coba. Itu resikonya lebih kecil kalau misalkan kita mencoba dari hal yang kecil dulu. Jadi jangan langsung karena kita punya modal langsung terjun ke bidangnya. Misalkan saya yakin nih berjualan ini saya akan enggak gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali ya. Kita di kali ini mumpung ada waktu lagi senggang dan kita ini lagi nunggu ya. Tanggal 6 di hari Jumat, tentunya kita semoga diberkahi selalu ya, dilancarkan selalu. Kita ini face to face, jadi kalau misalkan sebenarnya sih saya jarang juga tampil di media, atau misalkan jarang juga kita memberikan statement, memberikan pernyataan, atau misalkan sharing lah. Bagaimana sih kita menghadapi situasi dan kondisi di masa pandemi? Intinya kita harus tetap jaga kesehatan ya, harus bisa survive, harus bertahan dengan situasi dan kondisi. Tentunya semua sangat mengkhawatirkan, sangat perlu bimbingan ya, perlu lebih baik lagi, karena kita semuanya harus distabilkan dari segi sosial, ekonomi, budaya, semua yang berkaitan dengan kehidupan. Tentunya kita sangat dibatasi, apalagi di masa pandemi ini. Semuanya mengalami kerugian, repot, dan semua tidak mudah. Jadi kita perlu waktu untuk memahaminya, perlu waktu sedemikian rupa untuk merubah pola hidup kita, pola pikir kita. Apa sih yang harus dirubah? Tentunya banyak, dan kita juga harus termotivasi lah dengan yang lainnya. Kita jangan pernah mengeluh, karena sesuatu yang mengeluh itu tidak baik. Dan jangan pernah, kita harus tetap tanamkan dalam hidup kita selalu bersyukur, selalu termotivasi akan lebih baik lagi. Karena bagaimanapun caranya, dengan nasib kita, dengan hidup kita, apa yang kita punya syukuri, maka semuanya akan lebih berkah lagi. Jangan pernah mengeluh, dan jangan pernah membandingkan dengan siapapun, dengan apapun itu. Karena sesuatu yang dibanding-bandingkan itu tidak akan pernah sama. Walaupun ada kesamaan, tapi tidak akan pernah sama. Berapapun persennya, berapapun persentasenya, tidak akan pernah sama. Karena sesuatu yang beda itu tetap beda. Intinya kita di usia-usia produktif, apalagi kayak saya itu masih muda ya. Masih muda, saya umur sekarang 24 tahun, dan alhamdulillah mungkin di bulan ini, di bulan Agustus ya, ini tanggal 6, dan nanti di tanggal 27 saya bertambah usia menjadi 25 tahun, semakin dewasa, semakin mindsetnya dirubah lagi, pola pikirnya semoga lebih berkembang lagi, lebih baik lagi. Karena kita harus ada komitmen, harus ada persentasenya harus ada. Jadi harus ada perkembangan ya, untuk lebih maju, untuk lebih baik lagi. Pokoknya di umur-umur produktif kita harus selesaikan semuanya, harus mencoba untuk belajar menggali potensi diri kita sampai mana. Kalau capek ya istirahat, tapi jangan pernah mengeluh. Itu intinya dari kita ini usia. Pokoknya dari 20 sampai 30 kamu belajar dengan bekerja di orang gak apa-apa,
dengan belajar bisnis atau belajar berwirausaha, apapun usahanya tekunilah dengan baik, karena kita jangan pernah beranggapan wah semua itu kita karena kita punya modal kita memberanikan. Itu sebenarnya bagi saya ya kurang berpengalaman atau kurang cukup, karena kita untuk menjalani sebuah potensi bisnis atau misalkan untuk memulai bisnis itu kita harus mencoba dan harus ada ilmunya dulu. Jadi kita kalau misalkan mau berwirausaha, kita kalau tidak ada ilmunya untuk bermarket atau misalkan untuk memasarkan suatu produk, itu kita tidak bisa. Kita ada barang tapi kita tidak bisa jualan. Tapi kalau misalkan kita mengembangkan atau belajar dulu dari pertama, kita itu bisa bertahap ya. Apapun kegagalannya tapi resikonya lebih kecil daripada kita langsung terjun, itu resikonya akan lebih besar. Jadi untuk anak-anak muda dimanapun kalian berada di seluruh Indonesia tentunya yang menonton video ini, semoga termotivasi lah, karena kita di umur 20-30 itu kita belajar terus belajar. Boleh lah segi belajar kita misalkan sekolah sampai SMA, nah boleh dari umur mungkin dari umur 18 atau misalkan di umur 20-an itu kita bekerja ya, langsung bekerja atau belajar mencari pengalaman lah di bidangnya, apapun bidangnya silahkan kerjakanlah dengan baik, karena potensi dirimu itu bukan ditentukan dari pendidikannya, bukan ditentukan dari pendidikan. Jujur aja, semua itu ditentukan dari potensimu untuk belajar sedemikian rupa ya. Apapun belajarnya, karena yang bersifatnya belajar itu akan mendidik diri kita lebih baik lagi. Misalkan kamu bekerja di food atau misalkan makanan di restoran, itu bisa kamu pelajari ya, entah cara memasak, cara memasarkan suatu produk atau misalkan cara membuat makanan itu laku bagaimana. Karena semua itu perlu konsep yang pas ya dengan market kita, dengan pasar kita, apa yang akan dituju, apa yang akan kita berikan kepada pelanggan kita. Karena sifatnya pelanggan itu kita harus tahu, harus lihat apa yang akan dipasarkan oleh kita, apa yang dijual oleh kita untuk kedepannya. Jadi semoga semuanya bisa lebih baik lagi ya. Nah itu kita pokoknya umur 20-30 kita di masa produktif, kita belajar dan belajar ya. Jadi intinya apapun belajarannya, apapun bidang yang kita ambil, bidang yang kita pelajari, dengan entah bekerja, entah kuliah. Mungkin sebagian orang kuliah itu banyak teorinya juga, tapi banyak juga orang-orang hebat, mereka sambil bekerja, sambil kuliah, mereka belajar berwirausaha, misalkan berjualan kecil, misalkan kita punya produk nih yang bisa dipasarkan dan bisa dijual lagi, apapun barangnya, entah dari aksesoris atau misalkan makanan, itu bisa kita coba. Itu resikonya lebih kecil kalau misalkan kita mencoba dari hal yang kecil dulu. Jadi jangan langsung karena kita punya modal langsung terjun ke bidangnya. Misalkan saya yakin nih berjualan ini saya akan laku. Enggak gitu. Semuanya perlu proses. Jadi perlu analisis yang bagus ya. Banyak pengusaha-pengusaha pun yang udah sukses, udah berhasil, kalau mereka kehilangan konsumen, mereka kehilangan pelanggan, tidak akan maju. Jadi usaha apapun tanpa marketing, tanpa ada penjualan, itu tidak akan maju. Sebesar apapun marketnya, tidak akan maju, tidak akan berkembang. Jadi kita di usia 20-30 itu kita belajar. Nah, oke. Kalau jika kalian bekerja dari usia 20-30, belajar itu mungkin kalian bisa nabung sedikit-sedikit, walaupun berapapun rupiahnya itu tetap harus dikumpulkan ya. Nah, kita ada waktu juga dari 30 ke 40. Nah, dari 30 ke 40 kita mungkin ini untuk para laki-laki ya, udah ada komitmen lebih, ingin
kendaraan lah, misalkan yang kecil motor lah, misalkan kalau mobil mungkin itu harus kita perhitungkan lagi ya, karena kita harus punya usaha dulu yang benar-benar berkembang dan berjalan, udah yakin dengan marginnya yang masuk ke kita, itu kita pasti harus apapun keinginannya bisa dicicil ya. Nah, oke. Mungkin itu dari usia 30 sampai 40 itu kita di masa-masa produktifnya untuk berbisnis atau mencoba semuanya. Dan apa yang kita pelajari dari 20 tahun ke 30 tahun itu kita kembangkan di usia 30 sampai 40 ya. Jadi tidak ada yang mudah, semuanya butuh proses. Karena kita harus ada pengalaman yang lebih, yang bikin pondasi sebagus mungkin, sekuat mungkin di usia 20 sampai 30, karena di usia 40 kita akan mencoba mengulang kembali untuk persentasenya, untuk perkembangannya yang lebih maju lagi ya. Oke. Jadi tidak lama juga ini mungkin kita akan bahas di video lain juga, mudah-mudahan akan lebih memberikan penerangan lagi ke semua orang. Jadi kita ada tahap-tahapnya ya. Jadi dari usia 20 sampai 30, 30 sampai 40, 40 sampai 60 itu ada masa-masanya ya. Oke, selamat mencoba, dan nanti di next video kita akan sharing lagi untuk berbagi ilmu. Semoga semuanya memberikan wawasan ya. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Semoga semuanya lebih baik lagi, lebih maju lagi. Sehat selalu.